pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi hari ini kita mau chapel. Nah, ada yel-yelnya nih. Pasti kalian masih ingat kalau Bu Felu bilang selamat pagi, jawabannya akan dicontohkan oleh kami semua yang ada di sini. Oke? Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Aduh, kurang semangat sekali lagi ya semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, semoga kalian semuanya semangat ya untuk mengikuti chapel di pagi hari ini. Oke. Sebelum kita memulai chapel, kita mau berdoa dulu. Untuk doa pembuka dipimpin oleh Bu Evi. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pagi yang indah ini, di mana kami boleh chapel kembali Tuhan. Meskipun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat kami masing-masing. Engkau memberkati chapel kami ya Tuhan, dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semuanya udah semangat. Nah, dipastikan semuanya sudah mandi. Oke, kita mau nyanyi satu lagu. Semuanya silahkan bangkit berdiri. Walaupun kalian di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Allahku Sanggup. Semuanya udah hafal kan lagunya? Bu, silahkan ikutin gerakan Bu Felu, Pak Darto, dan Bu Evi ya. Silahkan duduk. Kalau ada Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu. Oke. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ikutin gerakannya ya, ada gerakannya. Selamat pagi anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami masih bisa bangun dan melakukan chapel. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan penuh hormat. Bantu kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Ibu menyapa kalian sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, firman Tuhan kita pagi ini membahas tentang membuka diri untuk Tuhan. Maksudnya apa sih Bu Cia membuka diri untuk Tuhan? Membuka diri untuk Tuhan itu artinya kita mau tetap berserah dan percaya kepada Tuhan, gitu ya. Biar lebih mengerti, Ibu Cia akan membacakan dulu ayat Alkitabnya, kemudian Ibu Cia akan menceritakan satu tokoh Alkitab yang menggambarkan bagaimana kita harus terbuka kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Nah, firman Tuhannya berasal dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, Bu Cia akan bacakan, dengarkan baik-baik. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Ibu Cia akan menceritakan satu tokoh Alkitab yang menggambarkan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami, dia tetap mau terbuka dan berserah kepada Tuhan. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, kisahnya adalah kisah Ayub. Ibu Cia hampir salah, Ayub gitu ya. Nah, kalau kalian mendengar kata Ayub, Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya sekali begitu ya. Hartanya banyak, hewan peliharaannya banyak begitu ya. Bayangin dia punya 1000 kambing domba, 700 unta, 1000 lembu, pokoknya banyak banget gitu ya. Nanti Bu Cia akan memberikan gambarnya. Ada gambar Ayub ada di tengah-tengah hewan peliharaannya yang banyak itu gitu ya. Terus karena banyak kan hewan peliharaannya, berarti tanahnya Ayub ini sangat luas gitu. Bayangin untuk menampung beribu-ribu hewan peliharaan, ditambah rumahnya yang besar, anaknya ada 10, terus pelayannya juga pasti sudah banyak, berarti tanah dan hartanya Ayub ini sangat banyak dan sangat luas ya. Namun si Ayub ini tidak sombong lah. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada yang berkelimpahan harta dia sombong, tapi si Ayub ini enggak. Dia tidak sombong, dia rajin berbagi, dia terkenal saleh, rajin beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga takut kepada Tuhan. Jadi di masyarakat, di tetangga-tangganya Ayub melihat bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat baik. Begitu. Walaupun dia kaya, dia tidak sombong, dia tidak menyombongkan harta kekayaannya. Suatu hari, si Ayub ini diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan itu apa sih Bu? Suatu keadaan yang menurut kita itu kita nggak suka untuk alami, yang menyusahkan hati kita. Emang penderitaan Ayub apa Bu Cia? Bu Cia mau cerita gitu ya. Jadi tadi kan Ibu ceritakan bahwa hartanya berlimpah, hewan peliharaannya banyak, pelayannya banyak, dia hidup bahagia. Nah, Tuhan memberikan penderitaan Ayub, semua hewan peliharaannya mati. Semua yang berpuluh-puluh ribu itu yang banyak itu mati semuanya. Rumahnya terbakar, anaknya yang Ayub kan punya anak 10 tuh, mati semuanya, meninggal dunia semuanya. Terus istrinya meninggalkan Ayub karena apa? Karena Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan dia bilang, ngapain sih Ayub kamu percaya terus sama Tuhanmu? Wong Tuhan udah kasih kamu penderitaan loh. Kenapa masih terus percaya kepada Tuhan? Terus ditambah lagi penderitaan satu lagi apa? Ayub mendapatkan penyakit kulit yang parah, yaitu penyakit kusta. Itu penyakit kusta tuh semua badannya luka-luka. Ini gambarnya seperti ini nih. Gambarnya luka-luka, badannya luka-luka, panas, perih, dan itu penyakitnya menular. Menular gitu ya. Kalau menular itu misalnya kena ke orang lain, itu penyakit kustanya bisa menular ke orang yang bersentuhan dengan Ayub. Jadinya orang-orang di sekitar Ayub
enggan dan tidak mau berdekatan dengan Ayub. Karena apa? Takut menular. Habis itu Ayubnya juga udah gak punya apa-apa lagi. Ayub itu benar-benar mengalami penderitaan, mengalami keadaan yang sangat susah gitu ya. Hartanya habis, anaknya meninggal semua, rumahnya tidak ada, istrinya meninggalkan dia, dan dia mengalami penyakit yang parah. Ya. Jadinya dia akhirnya tinggal di pinggiran. Ada beberapa teman yang masih mengikuti dia, tapi tidak mau dekat-dekat dengan Ayub karena takut ketularan penyakit kusta. Itu penderitaan yang dialami Ayub waktu itu betul-betul luar biasa. Nah, coba kamu bayangin deh, kamu merasakan hal itu gitu ya. Kalau misalnya Bucia nih, misalnya Bucia dikasih satu penyakit yang parah, terus keluarga Bucia semuanya meninggal dunia, terus Bucia nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak bisa makan. Mungkin Bucia bilang, ya Tuhan, kenapa sih? Kenapa aku harus mengalami ini? Mungkin saja bisa Bucia menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Aku harus mengalami penderitaan seperti ini? Tapi Ayub kira-kira kayak gitu nggak? Nah, ternyata tidak dong. Walaupun tadi awalnya istrinya sebelum meninggalkan dia bilang, ayo Ayub, nggak usah percaya sama Tuhan. Nih, kamu percaya sama Tuhan aja, kamu dikasih penderitaan. Gimana? Ngapain kamu percaya sama Tuhan? Tapi Ayub tetap mau percaya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Bu, terus apa hubungannya dengan kami, Bu? Itu kan Ayub penderitaannya banyak banget. Kan kami anak-anak lentera nggak mengalami penderitaan yang banyak. Nah, penderitaan ini mungkin berbeda. Nah, mungkin penderitaannya kamu misalnya nih, aku nggak suka tidur siang, tapi papa mama aku menyuruh aku tidur siang. Itu kan keadaan yang kita tidak sukai. Terus misalnya nih, aku dipaksa taat. Terus tugas sumatifku kemarin banyak lagi, aku harus kerjain itu semua. Jadi kamu merasa tidak suka dengan keadaan itu dan kamu merasa itu penderitaan. Tidak apa-apa begitu ya. Memang penderitaan setiap orang-orang itu berbeda. Mungkin penderitaan kamu lihat teman-temanmu bermain, tapi kamu harus belajar. Itu mungkin kamu merasa, ya Tuhan, aku pengen sekali lo bermain seperti temanku, tapi kenapa aku harus pekerjaan tugas? Ingat, penderitaan yang kita alami itu ada tujuannya. Tujuannya apa sih, Bu? Biar kita merasa tersiksa nih? Tidak, pasti ada tujuannya. Contohnya nih, seperti yang tadi, konteksnya gitu ya. Ketika papa mamamu nyuruh kamu tidur siang, padahal kamu pengen banget main karena kamu lihat teman-temanmu di sana main. Tapi papa mama menyuruh kamu untuk tidur siang karena peraturan di rumah kamu harus tidur siang. Nah, kamu merasa nggak suka begitu. Kira-kira tujuannya apa sih, Bu? Aku disuruh tidur siang? Itu karena papa mamamu tahu bahwa tidur siang itu bagus untuk perkembanganmu. Terus ngapain sih, Bu? Kok guru-guru ngasih tugas ke siswa-siswanya? Kok teman-temanku yang lain yang di sekolah di tempat lain kok nggak belajar, Bu? Tugasnya nggak sebanyak tugas di lentera. Nah, ada tujuannya gitu ya. Biar kamu semakin memahami pembelajaran itu, biar terlatih dan terbiasa belajar. Gitu, pasti ada tujuannya. Walaupun kita merasa, aku nggak suka loh, Bu, banyak ini banyak itu, aku disuruh tidur siang, aku disuruh cuci piring sama mama, tapi padahal aku pengen main. Ingat, segala penderitaan kita, segala hal yang tidak kita sukai itu, tapi kita diminta untuk mengerjakannya, ada tujuannya. Sama seperti Ayub tadi, ketika Ayub merasakan penderitaan yang luar biasa, ada tujuan Tuhan loh. Nah, tujuannya kira-kira apa ya? Tuhan mau melihat seberapa besar sih iman Ayub kepada Tuhan gitu. Apakah waktu kaya aja Ayub bersyukur kepada Tuhan? Tapi ternyata enggak. Waktu Ayub merasakan kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang banyak, Ayub tetap mau percaya kepada Tuhan gitu. Dia terbuka kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, walaupun aku merasakan penyakit yang gatalnya luar biasa, sakitnya luar biasa, hartaku semua habis, keluarga aku meninggalkanku, tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Gitu kata Ayub. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana dengan Bucia, dengan anak-anak semua yang ada di rumah? Apakah ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, mengalami penderitaan, mengalami sakit, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan Ayub? Atau malah kita menyalahkan Tuhan? Tuhan itu gak baik ya ternyata, kok dia ngasih penderitaan sih? Enggak, Tuhan itu tetap baik. Tapi ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, ada tujuannya.
Tujuannya apa ujian? Itu untuk melihat apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau lihat nih, ini misalnya nih si Willy mengalami sakit gitu. Tuhan mengizinkan Willy sakit untuk melihat apakah Willy betul-betul ketika sakit dia mau berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, atau ya nggak mau berdoa sama Tuhan, udah yang penting kan nanti juga sembuh gitu. Tuhan mau melihat hal itu ya. Terus Tuhan mau kita tetap mengandalkan Tuhan begitu ya. Jadi ketika kita merasakan hal-hal yang tidak kita sukai, apa yang harusnya kita lakukan? Berdoa aja sama Tuhan, kasih tahu, Tuhan, aku sebenarnya tidak suka tidur siang. Aku juga nggak tahu kenapa papa mamaku nyuruh aku tidur siang. Aku sebenarnya pengen main. Tuhan, gimana Tuhan? Bantu aku agar aku taat ke orang tua. Gak apa-apa dong kayak gitu. Kamu kasih tahu Tuhan apa yang kamu rasakan, tapi juga kamu harus berkomitmen dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tuamu. Karena ingat, segala sesuatu yang kita alami, walaupun itu mungkin menyakiti hati kita, kita nggak suka keadaan itu, ada tujuannya. Gue akan membacakan satu kalimat nih untuk menutup renungan kita hari ini. Ya. Mari tetap percaya kepada Tuhan, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari terus berserah dan berdoa kepada Tuhan, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak kita suka. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita ada tujuannya. Ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu sakit, kita nggak suka keadaannya, walaupun kita menderita, ada tujuannya. Itu apa? Tuhan mau melihat apakah kita terus mau berserah kepada Tuhan, apakah kita mau mengandalkan Tuhan, atau kita hanya terus mengalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Enggak. Ingat, Tuhan itu baik dan selalu memberikan hal yang baik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ibu bacakan sekali lagi. Jadi mari kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan, walaupun kita mengalami kesakitan atau hal-hal yang tidak kita sukai, karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada tujuan yang diberikan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berespon positif ya, sama seperti Ayub tadi, walaupun dia menderita, dia tetap mau berserah kepada Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa memberkati kita dan mengingatkan kita untuk terus berespon positif, walaupun mengerjakan banyak tugas, walaupun disuruh papa mama mengerjakan ini itu, tapi kita harus tetap mau berespon positif dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Untuk menutupnya, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup matamu. Ibu Ci akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai ketaatan Ayub. Walaupun Ayub menderita kesakitan, dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan, anak-anak Lentera juga, walaupun kami mengalami hal-hal yang tidak kami sukai, kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Bantu kami agar kami hormat dan taat kepada orang tua, keluarga dan juga guru-guru kami. Berkati guru-guru kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan kami sendiri agar kami bisa melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
akan anugerah-Mu buatku hidup. Kau berikan ku hati dan pikiran baru, luas, tinggi dalam kasih-Mu. Oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan dengan-Mu. Jiwaku merindukan, hatiku mendambakan hadirat-Mu Yesus di setiap waktu. Kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu. Sukacitaku